Mohon maaf, APBD Badung aja bisa diberikan kepada kabupaten kota yang lain. Yang begitu besar. Kemarin Bapak kan sudah menjawab Bali Respon itu tentang gaji kayaknya kalau nggak salah Pak Yan ya. Yeah. Yang pertama Kak tanyain, Pak Yan pas lagi apa tuh Kak hubungin ASN, dalam ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. P3K. Nah, bagaimana mereka bisa melayani semaksimal mungkin dengan hati kepada masyarakat, begitu tulus, sehingga segala sesuatu pelayanan di mana saat dibutuhkan pelayan oleh masyarakat. Baik sekali sama tagline-nya kenyamain mantan, nggak kenyal-kenyal mau kenyam bener. Apakah itu yang berpengaruh dengan situasi Badung sekarang terkait gaji itu Pak Yan? Kira-kira menurut Pak Yan? Tidak ada bahasa kira-kira, pasti itu. Pasti. Karena begini. Wih, ditambah ininya ada Pak Yan. Intinya begini. Tidak ada bahasa tidak mungkin di Badung. Cocok berarti sama visi misinya? Iya, Ya. sejahtera, bahagia, merata. Merata. 1 tahun pemerintahan saya, air di Kota Selatan selesai. Banyak penjelasannya. Bingung Kak jadinya ini. Selamat datang di Bali Respon. Sekarang sudah datang calon Bupati Badung dong, Bapak Wayan Suyaso. Terima kasih Bapak. Sudah bersedia hadir ke sini ke Bali Respon, Pak. Beliau ini adalah calon bupati yang kemarin sudah tanda tangan komitmen. Tepuk tangan dong. Keren. Gimana kabarnya Pak Yan setelah kampanye keliling-keliling ini? Terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tentunya yang hari ini jujur mohon maaf Iki, suara agak kurang bagus, tapi yang jelas masih tetap diberkati kesehatan dalam konteks bersilaturahmi, kampanye bersama masyarakat. Weh, tepuk tangan dong ya. Nah sekarang begini Pak ya, kita kan sudah ngobrol banyak kemarin saat tanda tangan komitmen juga kita sudah ngobrol ya Pak Yan ya. Ternyata beliau baik sekali sama tagline-nya kenyamain mantan, nggak kenyal-kenyal mau kenyam bener. Nggak bener. Kemarin Kak dikasih nasi bungkus di sana. Benar Pak Yan. Nanti anterin beli nasi itu lagi ya Pak Yan ya. Siap. Kak main ke sana kasih nasi itu lagi ya. Nah sekarang kita ngobrolin tentang seorang calon nih Bapak Wayan Suyaso. Yang pertama terkait dengan Bali Respon. Kemarin Bapak kan sudah menjawab Bali Respon itu tentang gaji kayaknya kalau nggak salah Pak Yan ya. Yang pertama Kak tanyain, Pak Yan pas lagi apa tuh Kak hubungin itu kayaknya lagi sibuk banget tapi bela-belain balas tuh. Iya, yang saat Simok Ramo juga. Simok Ramo itu. Kalau udah Bali Respon takutnya nggak diangkat dikirain sombong. Kalau Kak sih nggak masalah. Saat diupload tuh masyarakat menilai itu. Nggak langsung dibalas sama beliau dan dijawab terkait dengan ada yang protes. Gimana itu? Ada yang protes gaji Pekaseh lebih tinggi daripada gaji P3K gitu. Waktu ini kayak Pak Yan ya. Dari jawaban Pak Yan gimana aja waktu itu Pak Yan? Yang jelas kan kita pemerintah dalam hal ini kalau kami kan sebagai calon ya tentunya akan diberi kesempatan memerintah selanjutnya kalau dipercaya. Astung Karol lah kan gitu kan. Ya, intinya beliau kan bertanya di pemerintahan yang sekarang. Oh iya. Nah, tentunya kami menjawab kalau kami diberi kesempatan. Pertama kita tidak salahkan pemerintah mengapresiasi baik Siba, baik Projuru itu berikan reward itu kita apresiasi. Tapi di sisi lain penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Badung ya jika Suyaso diberi kesempatan mereka kita akan balance. Balance itu apa? Bagaimana tanggung jawab ASN, dalam ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, bagaimana mereka bisa melayani semaksimal mungkin dengan hati kepada masyarakat, begitu tulus, sehingga segala sesuatu pelayanan di mana saat dibutuhkan pelayan oleh masyarakat kepada pemangku pemerintah dalam hal ini ASN, di antaranya PNS dan P3K harus juga diberi reward. Rewardnya apa? Ya haknya itu juga jangan berbicara
UMK. Gitu. Di Badung bicara UMK kan standar sekali. Ya. Nah, di satu sisi beban kerjanya cukup tinggi. Ya, Di satu sisi melayani masyarakat harus dengan hati dan betul-betul tulus karena memang beliau mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Ya, tapi betul. kesejahteraan itu harus diimbangi. Ya, kalau di Badung dengan pendapatan begitu besar, kenapa tidak bisa untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan tunjangan-tunjangan insentif yang baik juga kepada PNS maupun P3K. Kalau P3K dengar ini langsung nyoblos ini. Nah, begini. Secara teknisnya sebenarnya sekarang kita fair-fair aja ya. Situasi kan ini ada sedikit perbedaan kalau terkait tunjangan Pak Yan antara P3K dan PNS yang sebelumnya. Apa Pak Yan kan pernah pengalaman ring legislatif. Apa yang menyebabkan nih ke Pak Yan kalau setahunya Pak Yan ya? Sekali lagi kalau bicara teknis kami tidak bisa DPR tidak punya kewenangan di teknis. Oh, DPR nggak punya kewenangan. Fungsinya hanya pengawasan, legislasi pembuat undang-undang dan kontrol legislasi dan budget. Budget kita sudah tetapkan di legislatif di DPR, tapi yang melaksanakan eksekutif dalam hal ini Bupati beserta jajaran organisasi perangkat daerah OPD yang memberikan sejauh mana implementasi hak-hak dari ASN tersebut. Nah, maka sekali lagi itu yang perlu kita garis bawahi ke depan. Jika kami dikasih polisi, berarti kami harus betul-betul strike siapa dan bagaimana mereka harus mendapatkan reward. Istilahnya kalau P3K sekarang ini dia beban kerjanya hampir sama bahkan melebihi dari ASN yang bertugas dari PNS karena satu dia usianya masih energik, anak muda, yang profesional, intelektualitasnya bagus. Nah, akan tapi PNS yang mohon maaf karena mereka sudah kerja lama, waktunya juga usia, sehingga inovasi-inovasi itu perlu kita imbangi dengan tenaga-tenaga P3K yang baru. Nah, maka ilmu-ilmu dan tenaga pemikiran ini kan berat. Nah, sehingga kita harus betul-betul punya grade tersendiri. Artinya tunjangan-tunjangan yang minimal tidak jauh beda lah. Dari istilahnya terlalu jompang. Yang satu tinggi sekali, yang satu rendah sekali. Nah, intinya kita harus punya pemikiran yang sama, pemimpin itu goodwill-nya kepada pekerja dan tanda kutip ASN itu. Pokoknya kita berikan reward yang sebaik-baiknya sepanjang ASN itu bisa melayani dengan hati kepada masyarakat Kramo Badung. Jawabannya loh langsung menyelesaikan masalah gitu loh jawabannya. Nah, sekarang begini, kalau seandainya itu bisa terwujud kan otomatis kerja dari para ASN ini juga makin semangat dong Pak Yan. Wih, ditambah ininya ada Pak Yan. Intinya begini, tidak ada bahasa tidak mungkin di Badung. Nggak ada bahasa tidak mungkin di Badung. Karena apa? Pendapatan asli daerahnya kita harus bersyukur itu di Badung terbesar dari pendapatan pajak hotel dan restoran. Artinya jika per kapita income-nya begitu besar, hampir kalau PAD Badung menuju 2025 kurang lebih 9,5. Yang APBD-nya 10,4 triliun. Mohon maaf, APBD Badung aja bisa diberikan kepada kabupaten kota yang lain. Yang begitu besar. Kenapa? Mohon maaf untuk Kramo Badung, untuk penyelenggara pemerintahan dalam hal ini, pemerintah ASN itu adalah PNS dan P3K, ya harus bahagia semuanya. Tidak ada kata lain. Cocok berarti sama visi misinya? Sejahtera, bahagia, merata. Intinya harus begitu. Pertanyaan tadi tidak bisa ada kata mungkin di Badung. Kemarin kita bersyukur bisa bersama-sama dan pendapatan begitu besar, baik yang menerima maupun yang memberi harus kita hargai semua. Masa kita harus memberi apalagi ke daerah lain begitu besar. Loh, kita yang mencari pendapatan di Badung, masyarakatnya begitu pula yang melayani adalah ASN, kok kita tidak berikan perhatian lebih? Betul. Harus dong balance. Pasti saya lakukan. Nah, sekarang kita kutip dari omongan Pak Yan tadi. Berarti hal yang terjadi kemarin, misalnya ada uang yang keluar dari Badung, apakah itu yang berpengaruh dengan situasi Badung sekarang terkait gaji itu Pak Yan? Kira-kira menurut Pak Yan? Tidak ada bahasa kira-kira, pasti itu. Pasti. Karena begini, pendapatan itu sudah ada pos-posnya. Memang kalau bicara pemerintahan ada DPR dan legislatif dan eksekutif.
mereka sepakat menetapkan anggaran. Kemana aja pos-posnya memang Dewan menyetujui. Tapi Iya. kan policy di Dewan itu adalah politik. Karena dominan di sana, DPR-nya, ketok palunya ya setuju. Nah, walaupun sebenarnya bagi saya secara pribadi, dan bahkan jika saya diberi kesempatan sebagai Bupati Badung, saya tidak akan mencari popularitas lagi secara pribadi untuk kepentingan pribadi saya. Artinya memberikan hak kepada, mohon maaf, wilayah lain itu kan bagian dari hanya, bukan kewajiban. Itu hanya kesepakatan kita memberikan perhatian pada kabupaten kota yang lain. Bukan saya ingin mencari popularitas, memberikan uang begitu banyak pada kabupaten kota lain untuk grade saya secara pribadi, untuk politis saya. yang mengorbankan program-program yang sudah sangat bagus di organisasi perangkat daerah di Kabupaten Badung. Dia sudah punya program. ASN ini orang-orang pintar. Sesuai dengan bidangnya, ya. Dinas pendidikan, kesehatan, ya pertanian, dan lain sebagainya. Tapi programnya banyak, tapi tidak diberikan anggaran secara politis saja. Hibah bansos dibawa keluar, terus anggaran untuk PD-nya kapan? Ya, begitu, mohon maaf itu. Tidak bisa berjalan dengan baik gitu loh. Kak suka sama yang terbuka begini loh. Saya soalnya ada di pemerintahan, tahu. Tapi implementasi tanggung jawab politik itu kan ada di sisinya di bupati. Itu bedanya. DPR daerah bukan pejabat negara. Dia adalah pejabat pemerintahan yang bersinergi dengan kepala daerah. Kepala daerah pengguna anggaran secara ekspresio. Sehingga kemana mau diarahkan ya bisa. Oh, berarti tergantung kepala daerah waktu itu. Iya, tergantung kepala daerah maunya apa. Walaupun sudah ada pos-pos, tapi pos di OPD ini, organisasi perangkat daerah, sudah ada sekian untuk program pertanian, kamu harus kasih begini. Tapi uangnya nggak turun-turun, kebanyakan politiknya. Nah, itu. Sehingga yang membuatkan situasi tidak jalan ini seperti insentif dan sebagainya itu karena uang Badung dominan secara politis diberikan kepada daerah ataupun bansos hibah yang tujuannya mencari popularitas politik semata. Udah nggak ada tutup-tutup kalau sama Pak Yan mah. Wah, nggak ada dibalut dengan kiasan apapun. Tidak ada bahasa yang melindungi dari sisi mana. Udah aja per aja Pak Yan ya. Karena kita ada di dalamnya, kita nggak boleh menutup-nutupi. Jika saya beri kesempatan, apakah saya harus mengikuti gaya itu? Tidak. Saya harus concern untuk pemberdayaan dan betul-betul memberikan hak ke masing-masing organisasi perangkat daerah, apa yang harus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, apa yang dilakukan untuk kebahagiaan masyarakat, yang tentunya merata bagi masyarakat tanpa memandang partai politik, golongan, dan ras. Itu yang saya inginkan. Bagi saya sudah bupati, bisa, sudah diberi kepercayaan. Untuk apa saya cari lagi popularitas? Harus mengimplementasikan kewajiban saya. Mau naik jadi gubernur. Bagi saya jika kita sudah baik, bisa melaksanakan program, tanpa kita promosi pun yang kira mau meningkatkan karir, masyarakat sudah menilai. Sudah menilai ya. Jadi tidak usah lagi terlalu banyak mengeluarkan dana seperti itu ya. Masih lebih elegan jika kita memberikan sumber daya manusia kita, mendidik dengan betul-betul bagaimana anak-anak didik kita ke depan yang berkualitas, bukan membina-bubukkan dengan hanya sebatas bansos hibah. Kita hormat tentang hal itu membutuhkan masyarakat, tapi ada skala prioritas yang perlu dijalankan, yaitu sejauh mana sumber-sumber daya manusia anak-anak kita untuk bisa berinovasi seperti UMKM. Mereka punya program tapi belum punya permodalan. Seperti petani dalam arti luas, mereka butuh betul-betul subsidi yang tidak hanya sebatas lifestyle. Mereka kalau kita dari nol ya, dari istilahnya dari lahan kosong sampai panen, kita akan bantu mereka. Petani itu dan integritas petani itu kita dampingi dengan orang-orang intelektualitas. Dalam hal ini konsultan-konsultan pertanian, sehingga mendatangkan bibit hasil panen yang unggul, bisa bersaing dengan akomodasi wisata yang diharapkan di selatan. Sehingga ketimpangan Badung Utara Selatan bisa terjalin. Tanpa produknya, orang hotel itu kan punya taste tersendiri. Punya buah yang harus bagus. Standarisasi. Jika petani kita belum mampu menstandarisasikan, gimana? Jangan salahkan pengusaha. Maka kita perlu bina petani kita untuk kita dampingi dalam konteks pertanian yang betul-betul dengan mendapatkan hasil yang berkualitas. Tapi bahagiakan dulu petani. Kita subsidi dulu. Kalau saya akan buat bank untuk UMKM petani, akan saya subsidi penuh petani itu dari sampai panen, dan yang akan anggarkan untuk garansi bagian dari pemerintah
untuk mensubsidi petani itu. Wah. Jadi begini, kalau misalnya ada orang mau jadi petani, mulai awal pembibitan dan lain sebagainya, pemerintah yang bayarin itu semua. Ya, makanya ada penjamin. Penjamin kayak jam kerida kan bagus di Bali. Ya, penjamin, bank penjamin untuk UMKM dan pertanian. Ya. Nah, contoh, orang bertani masyarakat kita di utara. 3 bulan panen dari tanah basah ya. Tanah basah menghabiskan 1 are, 100 meter persegi itu 170.000. Kalau 1 hektarnya 17 juta. Ya, kan sekarang tanah pertanian itu di Bandung berapa Pak Yan? Pertanian basah dan kering 17.000. 17.000. Ya. Artinya kita buatkan perusahaan daerah perbankan untuk sebagai penjamin. Itu kurang lebih 287 miliar uangnya. Wah, sudah dihitung sama untuk merhatikan pertanian. Apa sih artinya bicara Bandung pendapatan yang 10 triliun? Untuk memberikan subsidi perhatian pada petani. Cuma 200 berapa? 87 miliar. 87 miliar. Ya, 287 miliar dari 17.000 hektar. Dan maksud kami apa? Kita buatkan bank penjamin sehingga masyarakat, mohon maaf, petani itu dia bangga di saat dia butuh pada saat menggarap sawahnya, mau ngerabuk, mau menjukut. Semua meminjam duit mereka. Mohon maaf ini. Dia petani. Dia beban pikirnya sudah mutang lebih awal. Kalau pemerintah hadir di sini, udah kerjakan tanahmu, kami dampingi dengan orang-orang intelektualitas, anak-anak muda kita yang diedukasi oleh, diberi pemahaman oleh orang-orang konsultan pertanian untuk mendampingi per 10 hektar sawah misalnya, dia berkelompok melalui subak, kita didampingi, anak-anak kita mendampingi begini cara tanam dan lain sebagainya untuk mendapatkan bibit unggul. Setelah panen 3-4 bulan kalau padi, dia akan mendapatkan hasil yang produktivitasnya lebih tinggi. Setelah dia jual dengan harga yang lebih capable, yang dulunya hanya 300-350 sudah maksimal per arenya, sekarang bisa 400-500. Dia untungnya lebih dapat. Ya istilahnya kita subsidi, tapi setelah panen tentunya dikembalikan lagi kepada pemerintah. Nah, minimal dia tidak beban hutang lebih awal. Dan produknya bisa bersaing dengan produk-produk dari luar untuk akomodasi wisata di Bandung Selatan. Itu intinya. Wih, luar biasa dong. Tuh kan, banyak penjelasannya. Bingung Kak jadinya ini. Luar biasa penjelasannya sampai sedetail itu. Padahal tadi baru bilang, teknis tuh nggak terlalu di legislatif, tapi hafal loh soal teknis. Ada beberapa teknis kita harus bagian dari inovasi. Karena pemimpin itu bukan hanya sebatas memimpin. Dia harus bisa sebagai leadership. Inovasi. Tidak hanya batas ada uang kita jalankan, apalagi hanya otodidak seperti mohon maaf kasih uang selesai. Kan bukan itu saja. Tapi kalau dalam sisi politik itu kan efektif Pak. Kalau kita mencari untung dalam konteks pribadi tapi kalau jiwa saya bukan seperti itu. Kita ingin sama-sama, karena saya juga bagian dari orang desa yang perlu diberdayakan. Berdayakan artinya saya punya kemampuan sebatas ini. Saya tidak punya segala sesuatu untuk mencapai kesuksesan itu. Tentunya pemerintah harus hadir. Bukan saya butuh, mohon maaf, Kak Skotruno dikasih buat ogoh-ogoh kasih 40 juta. Harus habis ya. Mohon maaf. Setelah itu apa? Apa yang diperlakukan? Apa yang dilakukan generasi muda kita? Dia punya sebenarnya, saya dapat berorganisasi, saya punya teman sukanya seperti ini. Ayo kita ngumpul, kita buat suatu gagasan, ide untuk pemerintah. Tapi kita nggak punya modal. Ini pemerintah harus hadir. UMKM belajar dia membuat segala sesuatu inovasinya sesuai dengan hobinya. Setelah itu kita harus modalin yang seperti itu. Nah, aktivitas-aktivitas bukan hanya membina bubukkan yang membuat mereka manja. Itu yang saya tanya. Jadi secara politis itu benar. Secara politik Machiavelli, bantuan sosial hibah itu tepat sasaran bagi masyarakat. Tapi bagi kami bukan itu skala prioritas. Kita ingin memberikan motivasi kehidupan kepada masyarakat untuk bisa mereka berdikari ke depannya dalam mengarungi kehidupan semuanya. Berarti intinya bukan hanya membangun infrastruktur dan lain sebagainya, tapi sumber daya manusia juga dibangun ya Pak Yan ya. Luar biasa loh programnya Pak Yan ternyata. Kita nggak sempat ngobrol banyak soalnya kemarin Pak Yan ya. Nah sekarang lanjut nih Pak Yan terkait dengan Bali Respon. Nah sudut pandang Pak Yan setelah menjalani Bali Respon bagaimana? Pak Yan kan pejabat juga dulu. Baik. Saya ingin
semakin banyak bali respon itu tumbuh di Kabupaten Badung, ya, khususnya itu bagian dari wujud kontrol sosial masyarakat. Yang punya hak kewenangan dalam konteks di pemerintahan adalah trias politika yang diakui, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, kan begitu? Nah, secara hukum itu yang didengar suaranya, yang selalu orientasinya itu dijalankan secara prioritas. Tapi dalam fungsi kontrol sosial seperti bali respon ini penting, karena bali respon ini bagian dari masyarakat yang tentunya bersentuhan langsung dengan aspirasi masyarakat di bawah. Nah, kami sangat bangga. Sekali lagi, bali respon ini harus selalu bisa memberikan hati, dan ke depan pun jika saya diberi kesempatan mengabdi di Badung, bali respon skala prioritas kami ajak untuk bersinergi untuk membangun Badung ke depan. Kalau di level ini kayaknya calon-calonnya nggak ada perlu tanyain lagi, semua udah mau ikut bali respon nih semua. Karena cuman begini Pak Yan, jadi kan kalau ini kan karena di bali respon, otomatis akan selalu mengganggu Pak Yan, akan selalu Pak Yan nih, gimana nih kerjanya begini-begini. Itu akan kan otomatis kan udah capek kerja diginiin lagi sama kaunya. Nah, ketersinggungan itu Pak Yan, bagaimana seorang Pak Yan menanggapi itu setelah menjadi level bupati? Kita berani menyatakan sikap untuk pengabdian di masyarakat sebagai pemimpin. Pemimpin itu sifatnya kan harus mengayomi. Betul. Dan tentunya bijaksana. Bagaimanapun kita tidak boleh memberikan suatu feedback kepada masyarakat walaupun itu kritikan. Dan tentunya apalagi kita punya visi misi yang tidak berjalan, beliau ataupun mereka masyarakat mengkritisi itu kan wajar. Dan sisi lain pemerintah dalam hal ini kita bersama kan pemerintah ini yang di leadership oleh kepala daerah. Kalau di Badung bupati dan wakil bupati. Dan stakeholder jadi bawah ASN itu kan di bawah naungan dari tertingginya adalah Sekda. Dan ada organisasi perangkat daerah OPD, sejajaran. Secara teknis pasti kami ini orang politik. Ini adalah jabatan politik. Kepala daerah itu adalah jabatan politik. Presiden, gubernur, wali kota, bupati itu jabatan politik. Yang orientasinya hanya maksimal 5 tahun. Kecuali dia bisa dipilih kembali. Nah, otomatis yang menjalankan roda pemerintah ini adalah ASN. ASN, PNS, dan P3K secara undang-undang. Nah, ini yang harus kita setup mereka, bagaimana beliau itu ataupun ASN itu bisa melakukan segala sesuatu kepada masyarakat, pelayanan-pelayanan yang begitu baik, dan yang istilahnya betul-betul dari hati, bukan hanya sekedar apalagi performan kalau di rumah sakit contoh rumah sakit orang datang sudah tahu mereka akan berobat, apalagi mohon maaf pas emergensi di UGD. Di satu sisi lain pelayan itu harus pertama secara administratif harus mendaftar dulu, baru dilayani. Maaf, UGD itu tempat unit gawat darurat yang otomatis orang sudah sekarat lah, minimal penuh penanganan lebih cepat. Untuk apa kita pemerintah Badung yang sudah memiliki perangkat dan budgetnya, keuangannya, layanilah dulu masyarakat itu. Baru bicara administratif. Nggak mungkin orang masuk UGD itu bisa lari, dia orang sudah sakit keras. UGD kan gawat darurat. Gimana pasiennya bisa lari dalam konteks administratif? Agar tidak, mohon maaf, apalagi ada yang sakit sekarat, mohon maaf sampai meninggal karena pasiennya ataupun penunggunya ataupun yang mengantar tidak membawa identitas. Itu kami tidak akan ulangi lagi. Minimal pelayanan publik kepada lapisan masyarakat utamanya Keramat Badung skala prioritas. Sehingga rewardnya seperti yang disampaikan tadi. Apapun yang diharapkan, hak-haknya, tunjangan-tunjangannya yang memang harus dia punya dapat dari ASN, itu kami akan garanti berikan secara maksimal. Wah. Kembali respon Pak Yan. Ini kan Kak pernah melakukan, ini real nih Pak Yan. Pernah melakukan protes lah ke sebuah instansi bahwa ada masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan secara finansial ini, secara keadilan kan ada program Pak Yan Merata nih. Nah, bagian itu tidak dapat nih. Nah, Kak melakukan protes, otomatis kan ngedirect ke instansi tersebut. Nah, saat itu mungkin di level bupati di atasnya itu tidak ada yang mempermasalahkan, tapi di level instansinya, padahal yang Kak lakukan adalah untuk membantu masyarakat. Di level instansinya malah menyalahkan. Kak menyatakan bahwa Kak ini sudah menjatuhkan nama instansi. Bagaimana sudut pandang Pak Yan di sana Pak Yan?
inilah juklak juknis implementasi terkadang. Ini kan kebijakan politis dari pimpinan. Ya. Kalau sudah digariskan seperti ini, ya contoh seperti yang disampaikan tadi, kesehatan gratis itu aja, kesehatan. Ya. Gratisnya apa? Dan bagaimana? Berarti harus diimplementasikan oleh SKPD ataupun OPD terkait melalui teknisnya. Mereka ada KASI, ada Kabid, kan memang harus melakukan segala sesuatu. Teknisnya adalah ya yang seperti disampaikan tadi, ada perawat, ada dokter, kan begitu. Realnya itu bagi kami implementasinya masyarakat itu harus mendapatkan haknya penuh, pelayanan gratis dengan begitu baik, dan kewajiban nanti dalam konteks terakhirnya itu tidak ada administrasi terakhirnya, tapi tanggungannya jelas akan orientasinya adalah keuangan APBD Badung yang sudah kita sisihkan minimal untuk kesehatan itu yang kira 11%. Tapi untuk sekarang ini harus lebih kita tingkatkan sehingga agar tidak bahasa di teknis, belum ada uang, belum ada ditransfer ataupun gaji kita saja 3 bulan belum diberi. Ketika seperti itu. Makanya yang memang merupakan skala prioritas A bagi ASN itu harus tepat waktu. Nah, kasihan orang udah dapat 3 juta lagi 2 bulan baru dapat. Aduh, ini tidak. Di satu sisi yang lain begitu jangan. Kita betul-betul harus memberikan grade dan juklak juknis, dan bagi OPD yang dikomplain seperti itu tidak melaksanakan tugasnya, artinya menjatuhkan kredibilitas instansi, bagi kami itu tidak ada artinya, bahwa kami akan selalu memberikan aware kepada masyarakat dan masukan itu harus kita terima dan bagian dari bagaimana kita introspeksi ke dalam. Nah, sesuatu itu harus introspeksi ke dalam. Itu yang terpenting. Oke, tepuk tangan dong. Satu Pak Yan, lunas ampura sambil nak minum. Udah dos niki. Dos niki aman Pak Yan. Dan misi macam-macam. Air putih tanpa label. Pak Yan ngidang. Nah gini Pak Yan, untuk selanjutnya niki kan kita ngobrolin gaji tadi kan sudah, terjawab sudah. Nah sekarang kita ngobrolin yang paling krusial, air nih Pak. Nah di daerah Bandung Selatan tuh selalu menjadi polemik itu soal air. Nah sekarang Kak kan sering ngobrol lah dengan masyarakat di daerah sana. Ternyata kita memang punya masalah, kalau dari masyarakat nih Pak Yan ya, kita memang punya masalah di hulunya. Jadi kita di Bandung Selatan itu tidak punya sumber air sendiri. Ya salah satunya ngambil di Tukat Unde, salah satunya ngambil di provinsi, juga ada ngambil di Denpasar. Nah kalau sumber air sendiri aja kita tidak punya, apakah seperti visi misi itu bisa terlaksana Pak Yan, bahwa masalah air akan beres gitu? Baik. Mengenai apa yang disampaikan tadi, masyarakat kalau bicara air di Petang pun padahal itu tanahnya basah dan kesulitan air juga kan. Tanah dataran tinggi. Tapi di sisi lain kami kira pemimpin itu tidak boleh patah semangat. Kalau mau jadi pemimpin, solusinya sekali lagi pemerintah itu harus hadir di saat masyarakat membutuhkan. Kok bicara air kok terlalu tendensius dan terlalu dibesar-besarkan? Itu masalah bagi kami masalah kecil. Wah, masalah kecil loh. Karena untuk apa kita punya orang-orang pintar dalam bidangnya? Untuk apa kita membuat suatu perusahaan daerah, apalagi di bidang air? PDAM itu kan perusahaan daerah. Dan secara undang-undang pemerintah diberikan untuk memberikan dana penyertaan untuk perusahaan tersebut sepanjang untuk kepentingan masyarakat. Dan perusahaan daerah itu tidak orientasinya, mohon maaf, keuntungan semata. Sosialnya lebih utama. Perusahaan daerah harusnya begitu ya? Bukan keuntungan skala prioritas. Tapi sejauh mana mereka bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya, tentunya pelayanan dan lain sebagainya. Kalau saya nggak usah ngomong lagi. Apapun masalahnya dari hulu tidak ada sumber air, 1 tahun pemerintahan saya air di Kutai Selatan selesai. Wah, itu 1 tahun pemerintahan saya air di Kutai Selatan mengalir dengan baik dan dinikmati oleh masyarakat Badung. Luar biasa. Itu prinsip saya. Kalau tidak terwujud, Bali Respon akan mengejar. Silahkan. Tapi kalau bisa terwujud, tolong diapresiasi. Gini aja Pak Yan, gini aja. Kalau tidak terwujud, Kak teror. Tapi kalau terwujud, kita makan-makan. Kita syukuri. Kita syukuri. Di Luwung kan Kak Nagen ya.
Karena begini, Ya. perusahaan daerah itu diberikan dana penyertaan oleh pemerintah itu undang-undang. Ya. Apa sih kamu butuhkan agar ada penyaluran air? Apa hambatannya? Kita bilang tadi dari hulu tidak ada sumber air, bukan itu. Air laut pun masih bisa juga kita manfaatkan. Air laut. Ya. Banyak B2B, istilahnya orang ingin kerjasama. Tapi kita APBD ini kan untuk masyarakat. Jadilah kita manfaatkan dulu keuangan kita yang bisa dijalankan oleh perusahaan daerah yang kita buat melalui orang-orang yang capable. Bagaimana mereka menganalisa. Oh, di sini harus ada pipanya harus diperbesar, Pak. Karena bagaimana pipanya kecil, orang yang meminta besar. Kecil. Artinya pipanya budgetnya berapa? Saya dengar itu hanya untuk menyelesaikan air itu lancar hanya 400 miliar. Hanya 400 miliar. Bagi saya pemerintah Badung, saya bilang hanya. Kalau pribadi ya besar. Kalau pemerintah Badung hanya 400 miliar. Dengan PAD 10 triliun. 10 triliun. Iya. Bagi saya sehingga saya bilang 1 tahun selesai itu. Sekarang Kak juga lihat nih dari program-programnya Pak Yan nih banyak yang lebih cenderung ke arah adat nih Pak Yan. Kayak bantuan dan lain sebagainya gitu. Kenapa itu yang diutamakan Pak Yan? Baik, karena begini. Kita mengapresiasi tadi bilang pendapatan begitu besar di Badung. Ini bagian dari anugerah dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena bagaimanapun pendapatan ini kita tidak memiliki kekayaan alam. Ini hanya dari sektor pariwisata. Pariwisata Bali secara umum. Karena kita bicara pariwisata tidak bisa bicara pariwisata Badung, Klungkung. Ini adalah pure pariwisata secara Bali. Kalau saya bertanya, mungkin Kak Onyot sering juga ke daerah lain. Janganlah Bali saja. Yang kira Pulau Bali ini tidak bagus. Artinya tidak bagus dibandingkan pulau yang lain. Apalagi di luar negeri masih banyak tempat-tempat yang indah. Maksud kami apa? Kenapa orang wisatawan baik mancanegara maupun domestik datang ke Bali secara umum dan Badung? Karena akomodasi wisata baik hotel, restoran, villa dan lain sebagainya dominan di Badung. Mendapatkan berkah hampir kalau target dari 2025 Pemda Badung itu pemerintah Badung 9,5 T. Dari pendapatan asli daerah. Kalau APBD-nya 10,4. Berarti kalau APBD kan menyangkut juga dana-dana transfer dari provinsi, dari pusat, dari pendapatan lain-lain yang sah. Nah, maksud kami begini. Semua hal itu dilakukan oleh krama masyarakat Bali dan Badung khususnya. Maksudnya apa? Karena kita mohon maaf, mayoritas agama Hindu di Bali, mereka selalu bersyukur, mengucapkan puji syukur kepada Ida Sang Pramukawi melalui manifestasi baik leluhur, Dewato-Dewati, Trikayangan, dan Kayang dan lain sebagainya. Setiap hari maturang sembah, mengucap syukur. Nah, artinya ada manusianya, ada dewoyadnya, ada pitrayadnya. Ini yang menyebabkan adanya aura taksunya Bali. Kesana arahnya. Berarti siapa yang melakukan hal itu? Ya masyarakat adat. Karena kita ada banyak adat dan desa adat yang memberikan kontribusi penuh dengan adanya yadnya yang berkahnya itu bagian dari aura Bali secara umum. Taksu Bali. Sehingga bagi saya Bali itu memberikan berkah itu karena taksunya. Ini dari taksu dari mana? Seni, adat dan budaya. Artinya budaya orang Bali seperti itu. Adat orang Bali seperti itu. Memberikan reward, penghargaan, mengapresiasi kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui manifestasinya. Melaksanakan yadnya yang begitu besar. Sehingga kalau ibaratkan kita manusia, kita selalu saling menghargai, berarti orang lain pun menghargai kita. Begitu pada beliau Sang Maha Pencipta. Selalu kita memberikan rasa syukur pada beliau. Beliau pasti akan ada timbal baliknya. Makanya Bali memiliki banyak berkah ya. Kenapa adat? Nah, sekali lagi, karena kita sadar bahwa adat itu mengeluarkan biaya-biaya. Begitu tinggi, walaupun mereka tulus. Tapi kan pemerintah ini diberikan penghasil yang begitu besar. Di mana perhatian pemerintah kepada adatnya? Disinilah kehadiran pemerintah. Jika Suyadinata diberi kesempatan Badung 1, kita berikan masyarakat melalui 1M per banjar adat. Di antaranya 546 banjar adat. 1M per banjar adat. Jumlah banjar adat itu 546. Itu baru hanya 546 miliar. Masih banyak sisa. Artinya desa adat 2 miliar. Itu hanya 122 desa adat. Itu pulang 200 mohon maaf kalau dikalikan berarti
244 miliar. Iya, Berarti iya. program kami belum 1 triliun untuk adat, ada Iya. subak. Semua itu implementasinya sebagai apresiasi, reward kepada adat. Di dalam melakukan yadnya itu mereka diringankan oleh perdana-perdana yang Iya, iya, didapatkan dari doa-doa mereka. Iya, Datanglah pariwisata, tamu-tamu ya, itu gitu loh. taksu tadi. Nah, masyarakat tidak menuntut banyak, tapi ringankanlah beban mereka. Ya, ya, Untuk ya. apa dia uang itu di adat payan? Nanti merta mahang wisil. Banyak kian adat yang belum. Desa adat yang belum. Pangsing mesel uyan pis itu. Ya, ya, Ya ya. itu saya ini sekali lagi ini adalah jabatan politik yang memberikan suatu inovasi gagasan dan akan memberikan pada adat-adat itu juklak-juknis kami akan buat. Aturan-aturannya, aturan-aturannya akan buat. Sama juga dana desa 1 miliar sekian ke desa dinas, ke perbekal kepala desa dari pusat kan ada pendamping, pendamping intelektualitas sejauh mana untuk apa uang-uang itu dipakai. Ya kalau kami di Banjar Adat ya ada pariang pawongan pelemahan begitu pula di desa adat. Ya untuk apa kalau desa adat kasihan ada pemangku Trikayangan. Pernah nggak Anda menghargai menggaji pemangku? Mohon maaf, itu katanya tulus. Tapi mereka kehidupannya perlu butuh juga punya anak, punya keluarga yang harus kita perhatikan. Tapi bukannya di Badung sudah digaji ya, Pak Yan? Artinya bagi kami belum maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal. Belum, yang jelas belum maksimal. Apa dinaikkan? Apakah benar naik? Saya belum tahu. Tanyakan pada beliau. Artinya yang jelas bukan masalah gajinya, perhatian kita. Perhatiannya. Ada Serati Banten, tukang Banten. Artinya kalau mohon maaf di daerah lain ataupun agama lain mengasih reward, istilahnya mereka orang sedang pengajian dan lain sebagainya. Umat kita terlalu sibuk dengan adatnya mereka. Beliau lupa tentang bagaimana kita dengan tulus menyampaikan yadnya kita ada pelatihan-pelatihan. Itu penting, itu pendidikan-pendidikan. Serati begitu pecalang dengan gagahnya saya adalah pengawal adat di Bali. Tapi mana apa? Ampun di benang penting baju deh. Baju pecalang. Ya itu contoh. Itu kan pawongannya. Pelemahannya wilayah desa itu harus dijaga. Ya keasliannya. Ya. Kalau Pariang kan sudah desa pusat dalam. Dan Pariang itu harus kita betul-betul diberikan kepada desa adat mengelola uangnya. Tentunya masyarakat jangan dibebani lagi. Dengan turunan-turunan. Ya, misalnya odalan mani di Prodeso banyak keuangan pes. Mai ben ampuro meswang pada satu tali. Kasihan masyarakat sudah kalau begitu. Dengan program, mohon maaf Pak Yan. Kalau dengan program seperti itu kan tidak ada lagi kegiatan yang Banjar desa ini, Banjar ini dapat 2 miliar, yang ini ada 1 miliar. Kalau sebelumnya kan seperti itu, berbeda-beda ada di satu gini kegiatan. Ya, itulah penilaian masyarakat. Maka saya hadir di sini dengan program visi saya Sejahtera Bahagia Merata. Kita tidak ada bahasa jika sudah diberikan amanah kesempatan sebagai Bupati Badung dengan persepsi pilihan berbeda, tapi kenyataan 50% plus 1 bisa menjadi Bupati. Berarti masyarakat yang tidak milih apakah kita tidak berikan haknya? Karena kita mengayomi masyarakat Badung, bukan masyarakat golongan, bukan masyarakat partai. Memang benar bahasanya, wah baru 1 miliar, baru 2 miliar, saya sudah ada 20 miliar desa ini. Benar yang dapat. Kan banyak yang belum dapat. Per Pak Yan pokoknya terbuka di sini ya. Nah itulah yang menyebabkan Pak Yan begitu concern program dari Suyadinata ini untuk adat Pak Yan ya. Oke, tepuk tangan dong. Kalau dinas agak enggak dibilang nanti cenderung ke adat. Intinya dinas itu kan sudah di Badung itu penyisihan pajak hotel dan restoran itu minimal 10% untuk diberikan kepada kepala desa. Oh gitu. Itu aturan. 10%. 10%. Itu hampir rata-rata di desa dinas ataupun perbekal mengelola uang 20 sampai 30 miliar. Bayangkan itu. Wah, kamu jadi kepala desa aja. Agak enggak nanti orientasinya dinas gimana? Dinas sudah dalam aturan penyisihan pajak hotel dan restoran minimal 10% dari PHR. Oh gitu Pak Yani? Iya, itulah dikelola pendapatan asli desa itu dominan dari PHR. Bukan inovasi. Boleh buktikan satu desa bisa 0 pendapatan. Mohon maaf, daerah sendirinya tidak bisa inovasinya. Nah, hanya mengelola PHR itu. Gitu. Makanya adat mana dikasih?
Iya. Kan belum ada. Iya, Bahkan yang getol untuk melakukan suatu aktivitas adalah adat. Adat. Ya, untuk membangun taksunya Bali. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Nah, sekarang yang terakhir Pak Yan. Kita sudah mendapatkan banyak jawaban dari seorang Bapak Wayan Suyase. Dalam Bali Respon itu akan ada 4 tahap untuk menjadi seorang pemimpin. Siap. Yang pertama adalah keberanian. Kemarin sudah tanda tangan komitmen dan itu berlaku selama 5 tahun Pak Yan. Ya. Ya, dari keberanian bagaimana teman-teman? Sudah lulus? Oke, tepuk tangan dong. Yang kedua, kepedulian. Simo kramo nung idang nyawa, Bo, kan? Dari kepedulian bagaimana lulus? Lulus. Oke. Yang terakhir, yang ketiga adalah kecerdasan. Dari kecerdasan itu kan tadi kita sudah mengetahui bahwa beliau mungkin secara tidak terlalu paham soal teknis, tapi setelah menjelaskan, ternyata juga detail taunya. Dari kecerdasan bagaimana lulus? Lulus. Oke. Nah, yang terakhir Niki Pak Yan, ini ada kebijaksanaan. Yang tahu perjuangan Pak Yan untuk menjadi seorang Badung Satu itu pasti menghabiskan biaya, tenaga, pikiran, sakit hati, ada nak wale, kan pasti itu Pak Yan. Setelah menjadi seorang pemimpin itu kan pasti, ada rasa ego lah, ya kan. Nah, sekarang saat sudah menjadi seorang pemimpin, Kak mau menguji kebijaksanaan Pak Yan. Saat sudah menang nanti mau nggak Pak Yan bersama Kak sebagai saksi dari masyarakat untuk datang ke tempat yang kalah. Wah, kita ajak bangun Badung sama-sama. Bagaimana dari Pak Yan? Baik, tentunya kita tidak bisa pungkiri pemimpin Badung ke depan ini tentunya akan tergantikan. Karena pemimpin yang lama 2 periode sudah selesai. Ya, kan benar berarti emang. ada pemimpin baru di antara satu saya bersama Pak Alit dan satunya lagi. Sahabat kami. Ya. Dalam pertarungan konteks kepentingan politik pasti ada menang dan kalah. Ya, benar. Dan suara terbanyak itu pilihan masyarakat, itu yang akan memimpin Badung ke depan. Ya. Nah, kita sekali lagi jangankan calon bupati yang sudah memiliki visi misi dan bahkan punya pengikut. Ya. Artinya yang istilahnya idealis, yang fanatik, ya. Tapi sisi lain seperti Kak Onyot saja ya, melalui ini kita dengarkan. Artinya kita siap untuk membangun Badung ke depan lebih baik. Karena kita tidak bisa bicara ego, kita tidak bicara ngapu kadiaku, ya istilahnya harus terlalu bahwa saya adalah saya. Ini semua kita bersama-sama membangun Badung ini yang lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kramo Badung. Bagi saya secara pribadi, jika sudah menang bermartabat ini, menang bermartabat, kalau kalah terhormat. Menang bermartabat ini, kalau sudah diakui secara undang-undang aturan, karena ada perselisihan dan sebagainya, agar tidak baru dia nyatakan menang besoknya sudah tidak. Kita tunggu hasil yang dari realistis KPU lah, dari KPU, atau minimal sudah tidak ada tuntutan apa lagi secara politis. Saya siap mengajak Kak Onyot untuk bersama-sama untuk mendatangi calon yang tentunya kurang beruntung. Sepakat Pak ya. Semangat. Ya, di sini akan ditunggu oleh masyarakat. Nanti pas acara kita mendatangi itu bikin acara apa? Ngelawar atau kita ngopi bareng? Cocoknya Pak Yan? Kita minta kepada yang bersangkutan yang tentunya belum beruntung agar tidak menyinggung perasaan. Oke Pak Yan. Deal kita Pak Yan. Deal Pak Yan ya. Oke, cukup sekian. Seperti biasa, setiap calon yang datang ke sini Kak wajib memberikan dukungan agar masyarakat tahu bahwa ini adalah kualitas dari pemimpin-pemimpin kita. Jadi untuk seluruh masyarakat Badung, di tanggal 27 November nanti, jika kalian semua percaya kepada beliau Bapak Wayan Suyase untuk memimpin Badung, berikanlah satu suara kalian, karena satu suara itu akan menentukan nasib Badung 5 tahun ke depan. Tepuk tangan dong. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin Pak Yan. Terima kasih banyak. Sudah terjawab pertanyaan dari Bali Respon, sudah terjawab. Tadi juga sudah ada kesepakatan bahwa Bali Respon akan tetap diterima jika Bapak menjabat nanti, ya kan.
Mohon maaf jika ada salah kata Bapak. Jangan kapok-kapok untuk main ke sini. Siap. Seandainya menjabat Kak akan undang lagi. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa lagi di Bali Respon selanjutnya. Weh.